Halo anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga selalu sehat dan baik ya anak-anak ya. Anak-anak, minggu ini kita sudah masuk tema 5 loh. Oh iya, hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ayo, ada yang ingat? Ya, pinter, semuanya ingat ya. Tentang meneladani sikap-sikap kepahlawanan ya dari seorang pahlawan. Terus ada juga tentang pengamalan sila Pancasila. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tokoh-tokoh raja-raja di kerajaan dan juga pahlawan. Nah, anak-anak, berikut adalah raja-raja di kerajaan Hindu. Yang pertama itu ada Raja Mulawarman. Dia adalah raja dari kerajaan Kutai yang berada di Kalimantan Timur. Raja ini dikenal sangat bijaksana ya anak-anak ya. Karena dia itu raja dengan pemeluk agama Hindu yang baik yang pernah menyedekahkan 20.000 ekor sapi. Bayangkan 20.000 loh anak-anak. Satu ekor sapi saja sekarang sudah berapa juta ya. Sama halnya dengan pada zaman dulu. Raja Mulawarman ini dia seorang raja yang dermawan sehingga dia mau membagikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana atau kaum yang paling bawah atau yang kurang mampu. Nah, sikap-sikap kepahlawanan yang dapat kita teladani dari seorang Raja Mulawarman ini yang pertama adalah beliau adalah raja yang adil dan bijaksana. Jadi kita bisa meneladani sikap adil dan bijaksana ini ya. Yang kedua, taat menjalankan ajaran agama serta sangat mencintai rakyatnya. Kalau nggak cinta nggak akan diberikan sebanyak itu ya. Nah anak-anak, selain dia bersedekah hewan ternak, dia juga bersedekah emas, tanah, dan juga ternak tadi ya yang berupa 20.000 ekor itu. Nah anak-anak, peninggalan kerajaan Kutai ini adalah prasasti Yupa. Nah yang kedua ada Raja Purnawarman. Tadi Mulawarman, sekarang Purnawarman. Berasal dari kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat letaknya ya. Di tempat kita. Tapi bukan di Tasikmalaya ya. Nah anak-anak, raja ini memeluk agama Hindu. Nah jasa yang pernah dilakukan raja ini untuk rakyatnya yaitu pernah membuat saluran air ya untuk mengairi sawah dan juga mencegah banjir. Nah dia juga raja yang bijaksana loh ya anak-anak ya. Kenapa bijaksana ya? Karena dia mementingkan rakyatnya dibanding kepentingan sendiri. Makanya dia membuatkan saluran air itu. Nah anak-anak, untuk mengenangkan jasa Raja Purnawarman ini, rakyatnya yang di sana membuat sebuah prasasti ya. Jadi prasasti ini terdapat telapak kaki Raja Purnawarman yang disebutnya dengan prasasti Ciareteun. Nah selanjutnya ada Raja Hayam Wuruk. Ini sangat terkenal ini anak-anak. Beliau berasal dari raja kerajaan Majapahit yang terdapat di Jawa Timur anak-anak. Nah raja ini membawa kerajaan Majapahit pada puncak masa kejayaan atau masa keemasan pada zaman dahulunya. Ya, jadi raja-raja sebelumnya itu belum mencapai puncak kejayaannya. Barulah di Hayam Wuruk ini kerajaannya mencapai puncak kejayaan, yaitu rakyatnya itu hidup makmur dan sejahtera dan juga memiliki persebaran wilayah yang sangat-sangat luas. Nah, beliau ini menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan juga pembuatan bendungan serta saluran pengairan. Nah, raja ini membuat rakyatnya itu pokoknya makmur karena pertahanannya yang kuat dan serangan musuh ya, dari serangan musuh. Jadi tapi anak-anak, ada sosok di balik Hayam Wuruk ini, yaitu nanti kita bahas setelah ini ya. Nah, peninggalan kerajaan Majapahit ini ada namanya sastra yang bernama Kitab Kartanegara dengan pengarang Empu Prapanca dan juga Kitab Sotasoma dengan pengarangnya Empu Tantular. Nah, ini adalah tokoh yang sangat-sangat terkenal pada zamannya. Sampai sekarang pun kalian harus kenal ya tokoh ini. Namanya adalah Mahapatih Gajah Mada. Wah, ini pasti sudah pada dengar ya. Dia adalah patih. Patih itu ya sejenis semacam kayak menteri gitu. Ya kaki tangannya raja istilahnya mah.
Nah, dia ini patihnya kerajaan Majapahit anak-anak. Dia adalah panglima perang. Nah, tadi dia itu adalah kaki tangannya Raja Hayam Wuruk yang sebelumnya. Dia ini yang terkenalnya dengan sumpah, namanya Sumpah Palapa. Pernah dengar tidak? Pasti tidak asing ya. Sumpah Palapa dengan bunyinya seperti ini. Tidak akan makan buah palapa sebelum menyatukan Nusantara. Jadi buah palapa di sini diartikan sebagai rempah-rempah. Sedangkan rempah-rempah itu adalah sebuah kehidupan manusia. Jadi istilahnya dia itu tidak akan makan apapun sebelum dia menyatukan Nusantara anak-anak. Nah, Mahapatih ini ya, Mahapatih Gajah Mada ini dialah membantu Hayam Wuruk untuk mencapai puncak kejayaannya. Dia yang menyatukan Nusantara ya, yang sekarang menjadi Indonesia ini. Nah, tapi Nusantara pada zaman dahulu atau kekuasaan Majapahit pada zaman dahulu itu melebihi dari wilayah Indonesia sekarang. Jadi dia itu memiliki kekuasaan itu sampai di negara lain, negara tetangga anak-anak. Nah, anak-anak, Gajah Mada ini menyatukan Nusantara ya, bahkan beberapa negara tetangganya itu terkena pengaruh kerajaan Majapahit ini dengan para pasukannya. Walaupun banyak diremehkan orang-orang dulu, itu banyak raja-raja ataupun orang-orang yang meremehkan Gajah Mada ini, bilangnya mungkin tidak bisa. Tapi dengan kegigihannya, ketangguhannya, dengan pantang menyerah, dia itu akhirnya berhasil menyatukan Nusantara yang sekarang disebut dengan Indonesia. Jadi kalian wajib ya anak-anak, wajib untuk mengenal seorang tokoh ini dan juga wajib untuk mengikuti sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Gajah Mada ini. Nah, selanjutnya adalah raja-raja dari kerajaan Buddha. Nah, yang pertama ada Raja Balaputra Dewa. Beliau berasal dari kerajaan Sriwijaya, Sumatera Selatan ya tepatnya ya. Nah, beliau adalah raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya ini menjadi pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara atau di Indonesia kalau sekarang ini ya. Nah, beliau ini yang mencapai puncak kejayaannya. Kalau tadi kan yang Majapahit kan di puncak kejayaannya dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk. Kalau kerajaan Sriwijaya ini mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Balaputra Dewa. Nah, sikap kepahlawanan yang dapat kalian teladani dari seorang Raja Balaputra Dewa, yang pertama, beliau ada seorang yang jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya, adil dan juga bijaksana dalam menegakkan hukum, dan peninggalan kerajaannya yaitu adalah prasasti kedudukan Bukit. Nah, yang kedua ini adalah Ratu Sima. Ya, biasanya pemimpin suatu kerajaan itu laki-laki. Tapi beda dengan halnya ratu ini. Ratu ini bernama Ratu Sima, berasal dari kerajaan Kalingga, ya. Tepatnya di daerah Jawa Tengah. Ratu ini dikenal sebagai ratu yang bijaksana, adil dan juga jujur. Ya, terdapat kisah yang terkenal di daerah tersebut mengenai ratu ini. Kisahnya yaitu dulu itu kan kerajaan itu dikenal dengan kerajaan yang taat akan aturan. Jadi mereka takut akan hukum karena memang hukum yang ada di sana yang diterapkan oleh Ratu Sima ini tidak pandang bulu. Siapapun yang melawan hukum akan dikenai hukuman. Nah, suatu ketika ada raja yang ingin melihat betapa jujurnya masyarakat atau penduduk yang terdapat di kerajaan ini. Suatu hari ada seorang raja yang menaruh peti berisikan koin-koin emas. Nah, dia taruh di perkotaan, jadi di tengah jalan raya seperti itu. Dia meletakkannya di situ. Dia ingin tahu kira-kira ada tidak orang yang mau mengambil itu. Tetapi lambat laun beberapa tahun kemudian tidak ada yang mengambil sama sekali penduduknya, ya. Jadi karena penduduknya mereka itu takut akan
hukuman yang berlaku di kerajaan tersebut, akhirnya mereka tidak ada yang mengambil. Tetapi pada suatu ketika anaknya atau putra dari Ratu Sima ini tidak sengaja menyenggol peti itu karena dia penasaran, jadi hanya disenggol gitu. Terus akhirnya peti yang berisi emas tersebut sampai berantakan. Nah, terdengarlah kabar itu kepada Ratu Sima. Akhirnya Ratu Sima memanggil putranya ke kerajaan. Dan apa yang terjadi anak-anak? Ratu Sima akan menjatuhi hukuman putranya, yaitu hukuman mati. Jadi akan dibunuh karena sudah melanggar aturan. Tetapi para menterinya mereka tidak setuju karena menurutnya putranya hanya menyenggol sedikit dari bagian tubuhnya. Jadi bukan semuanya yang bersalah. Yang bersalah hanya kakinya saja. Akhirnya hukuman yang diperlakukan kepada putra Ratu Sima ini adalah potong jari kaki. Sehingga yang namanya hukum tetaplah hukum, tidak pandang bulu. Mau anaknya sekalipun kalau bersalah, dia akan hukum. Begitulah Ratu Sima, dia adalah ratu yang bijaksana dan adil, ya, dan juga jujur kepada semua rakyatnya. Nah, itu adalah yang bisa diteladani ya anak-anak dari Ratu Sima ini. Nah, berikut adalah raja-raja yang terdapat atau raja-raja dari kerajaan Islam. Yang pertama ada Sultan Ba'abullah, itu dari kerajaan Ternate. Dia ini memerintah setelah ayahnya yang bernama Sultan Kairun itu dihukum oleh penjajah Portugis. Ya, jadi sebelum dia menjadi raja, itu ayahnya dulu yang menjadi raja. Akhirnya ayahnya melakukan kesalahan, terus dia dihukum oleh penjajah Portugis. Nah, setelah itu anaknya ini atau Sultan Ba'abullah ini itu melakukan persekutuan dengan beberapa daerah di sekitar wilayahnya atau di sekitar daerahnya atau wilayah kekuasaannya untuk mengusir penjajah tersebut, sehingga banyak yang mengapresiasi dan banyak yang setuju kepada Sultan Ba'abullah ini, sehingga beliau diberi gelar sebagai penguasa 72 pulau karena tindakan persekutuannya tersebut tadi. Persekutuan itu maksudnya mau mencari teman gitu. Jadi menyatukan orang-orang atau raja-raja atau wilayah-wilayah untuk bergabung mengusir penjajah itu. Nah, anak-anak, peninggalan kerajaan Ternate ini ada Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng kerajaan Ternate. Yang kedua ada Sultan Agung, ya, dari kerajaan Mataram. Sultan Agung ini adalah raja kerajaan Mataram yang ketiga. Nah, kerajaan Mataram ini mencapai puncak kejayaan ketika dipimpin oleh Sultan Agung. Ya, jadi suatu kerajaan itu pasti memiliki puncak kejayaan atau masa keemasannya itu masing-masing, dan biasanya itu tergantung raja yang memimpinnya. Masa keemasan itu adalah masa di mana penduduknya itu sangat makmur, jadi tidak ada yang namanya kekurangan makanan, kekurangan sandang ataupun rumah, itu tidak ada. Itu disebutnya masa keemasan. Nah, Sultan Agung ini menyerang Belanda itu sebanyak 2 kali. Jadi dia itu pantang menyerah sekali ya anak-anak ya. Nah, jadi kita bisa teladani dari Sultan Agung ini tentang pantang menyerahnya dan tidak putus asa. Nah, peninggalan kerajaan Mataram itu ada Pasar Legi, Kota Gede, makam-makam raja, dan juga Masjid Kota Gede. Nah, yang selanjutnya ini pasti kalian sangat kenal ya. Ada Sultan Hasanuddin, raja dari kerajaan Goa. Nah, Sultan Hasanuddin ini lahir di Makassar, tepatnya di Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631 Masehi. Nah, setelah naik tahta, ia mendapat gelar Sultan Hasanuddin, agak panjang ya. Sultan Hasanuddin Tumenongo Ri Bala Pangkono. Namun ia lebih sering disebut dengan Sultan Hasanuddin. Belanda itu
waktu zamannya Sultan Hasanuddin menguasai ya, hampir atau berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah di Sulawesi, termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Goa ini ya. Nah, tetapi Sultan Hasanuddin ini tidak tinggal diam saja, tidak pasrah terhadap Belanda. Dia merangkul raja-raja kecil di timur untuk menentang Belanda ini. Jadi biar dia tidak maju sendirian, tapi dia melakukan persekutuan seperti yang tadi yang dilakukan oleh Sultan tadi ya. Jadi dia itu merangkul raja-raja kecil untuk menyerang Belanda. Jadi untuk mempertahankan apa yang menjadi hak dari wilayah tersebut atau penduduk daerah tersebut. Nah, karena kegigihannya, Belanda menjuluki ia sebagai ayam jantan dari timur. Ya, karena dia selalu melakukan perlawanan yang sengit. Tapi perjuangannya berakhir ketika Sultan Hasanuddin ini ditangkap oleh Belanda karena lemah pertahanannya ya, sehingga dia ditangkap dan akhirnya menyerah. Tapi dia itu memiliki cara, yaitu dia menandatangani persetujuan penguasaan rempah-rempah. Ini juga dia ada maksudnya ya, maksud tersendiri, yaitu agar tidak banyak korban yang berjatuhan. Karena kalau semakin dia menyerang Belanda, semakin banyak pasukan yang mati karena Belanda tersebut ya anak-anak ya. Sehingga dia merencanakan itu. Tapi diam-diam juga dia membangkitkan kembali ke anak-anak. Cuma tetap memang akhirnya Belanda yang menang. Nah, selanjutnya ini beberapa pahlawan Indonesia yang memiliki jasa sangat besar ya, untuk negara kita Indonesia, terlebih untuk kemerdekaan negara Indonesia kita yang tercinta ini. Yang pertama tentunya ya, kalian pasti kenal Insinyur Soekarno atau IR Soekarno. Siapa kira-kira beliau? Siapa? Betul sekali. IR Soekarno adalah Presiden pertama Indonesia. Ya, jadi beliaulah yang tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Jadi beliau itu adalah yang mengusulkan dasar negara kita. Ya, dan beliau juga yang berpartisipasi juga dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan anak-anak ingat, beliau ini disebut sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Misalnya ulangin ya. IR Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Nah, yang selanjutnya ini ya, pasti kenal lah. R.A. Kartini, Raden Ajeng Kartini. Tahu lagunya anak-anak? Ya, lagunya gimana? Ya, pintar sekali. Tanggal berapa R.A. Kartini perayaannya? Ya, diperingati setiap tanggal 21 April. Ibu kita Kartini. Pasti tahu kan anak-anak? Nah, R.A. Kartini ini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan hak perempuan di Indonesia anak-anak. Nah, tokoh yang memperjuangkan juga kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Jadi tidak ada namanya laki-laki itu lebih tinggi harkat dan martabatnya dari perempuan, tidak ada. Kalau zaman dahulu itu masih ada. Jadi penindasan terhadap kaum perempuan itu masih sangat banyak di era R.A. Kartini ini anak-anak. Tetapi R.A. Kartini ini dia adalah tokoh yang gigih juga ya. Gigih dan juga pantang menyerah. Beliau menuliskan surat-surat kepada teman-temannya yang ada di Belanda. Dan surat-surat yang dituliskan tersebut dijadikan sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa anak-anak? Kita ulangi ya. 1, 2, 3. Habis gelap terbitlah terang. Good. R.A. Kartini ini mendirikan sekolah Kartini pada tahun 1912, tepatnya di Semarang. Nah, untuk memperingati jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Oh iya anak-anak,
tokoh ini, Era Kartini ini adalah tokoh yang mencanangkan emansipasi wanita atau kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Ya. Selanjutnya, kalian coba perhatikan bacaan berikut tentang Ki Hajar Dewantara. Kita bacakan bersama-sama ya anak-anak ya. Yuk, 1, 2, 3. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Nama aslinya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia menamatkan pendidikan dasar di Yogyakarta dan sempat melanjutkan pendidikannya di Stovia, yaitu Sekolah Kedokteran di Jakarta, yang didirikan khusus untuk orang Indonesia. Ki Hajar Dewantara tidak menamatkan pendidikannya di Stovia karena sakit yang dideritanya. Ia lebih menunjukkan minat yang besar di dunia jurnalistik dan tulis-menulis. Hal itu dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di berbagai atau beberapa surat kabar pada masa itu. Nah, gaya penulisannya Ki Hajar Dewantara ini sangat tajam ya dalam mencerminkan semangat anti kolonial atau anti penjajahan. Nah, pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa, yaitu sekolah nasional pertama untuk rakyat Indonesia. Taman siswa merupakan bentuk nyata perjuangan melawan penjajah karena beliau yakin bahwa dengan pendidikan akan membantu mencapai tujuan, yaitu kemerdekaan bangsa. Oleh karena jasa-jasanya di dunia pendidikan tentunya, Ki Hajar Dewantara mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Saat ini tanggal lahirnya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi anak-anak kalau setiap Hari Pendidikan Nasional berarti kalian juga memperingati hari lahir dari Ki Hajar Dewantara. Nah anak-anak, lanjut kita mengidentifikasi informasi melalui cerita tadi atau bacaan mengenai Ki Hajar Dewantara ya dengan menggunakan adik simbab ya, ada B-nya. Apa saja anak-anak? Ya, good. Yang pertama apa? Yang kedua di mana? Yang ketiga kapan? Yang keempat siapa? Yang kelima mengapa? Yang keenam bagaimana? Yang terakhir apa? Ya betul, bagaimana. Nah anak-anak, mari kita menggali informasi mengenai Ki Hajar Dewantara tadi. Yang pertama, siapa itu Ki Hajar Dewantara anak-anak? Tadi kalau memperhatikan pasti tahu. Siapa ya? Ya betul, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang mendirikan perguruan taman siswa. Apa yang ia minati ketika ia bersekolah di Stovia? Ayo, ada yang tahu tidak? Ya betul, yang diminati yaitu mengenai jurnalistik dan tulis menulis. Yang ketiga, di manakah letak Sekolah Kedokteran Stovia Ki Hajar Dewantara? Ya betul sekali, di Jakarta ya anak-anak ya. Tapi dulu namanya adalah Batavia, belum Jakarta. Nah anak-anak, kira-kira kapan Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa? Ada yang tahu anak-anak? Ya betul sekali, kalau kalian tadi baca pasti tahu ya. Pada tanggal 3 Juli tahunnya berapa? 1922. Betul sekali. Nah selanjutnya, mengapa Ki Hajar Dewantara itu tidak menamatkan pendidikannya di Stovia? Kira-kira kenapa tadi? Ya betul, karena sakit yang dideritanya ya anak-anak. Beliau mengidap penyakit TBC ya, yang batuk-batuk keluar darah itu. Ya, beliau ini mengidap penyakit itu sehingga beliau tidak menamatkan pendidikan kedokterannya di Stovia. Nah selanjutnya, bagaimana cara Ki Hajar Dewantara dalam melawan penjajah? Ya tadi misalnya sudah sebutkan loh, kira-kira bagaimana?
Ya, dengan mendirikan sebuah perguruan atau mendirikan sekolah untuk pendidikan bangsa Indonesia untuk melawan penjajah tentunya. Nah, selanjutnya yang terakhir ya. Berapa umur Ki Hajar Dewantara ketika beliau mendirikan perguruan taman siswa? Yuk kira-kira coba dihitung. Dari beliau lahir sampai tahun beliau mendirikan taman siswa. Jadi berapa? Ya, beliau lahir itu kan tahun 1889. Sedangkan beliau mendirikan taman siswa itu tahun 1922. Berarti 1922 dikurangi 1889. Kok paham matematika ya, Miss ya? Enggak apa-apa ya. Jadi umur beliau ketika mendirikan perguruan taman siswa adalah berumur 33 tahun ya. Usia yang terbilang masih muda seperti itu ya. Gak apa-apa, tapi yang penting semangatnya. Semangat walaupun sudah berumur, tapi semangat para pejuang kita, para pahlawan kita sangat-sangat luar biasa. Maka dari itu pantas kita untuk menirunya ya dan meneladaninya. Nah, anak-anak, itu tadi adalah penjelasan dari Miss Wulan. Kalau kalian kurang paham, Miss Wulan siap sedia untuk kalian tanyai melalui WA, melalui Classroom, ataupun lewat media yang lainnya anak-anak ya. Nah, anak-anak, tugas kalian yaitu jelas ya, yang pertama menjawab Google Form yang sudah Miss Wulan sediakan. Nah, yang selanjutnya kalian carilah informasi mengenai sebuah tokoh pahlawan yang ada di Indonesia yang tentunya ya telah gugur ya mendahului kita. Jadi kalian cari informasi dari satu tokoh saja, satu tokoh pahlawan yang pernah ada di Indonesia. Dan selain yang Miss Wulan sebutkan tadi, kalian tulis informasinya dengan membuat 7 atau 6 anak-anak. 7 ya anak-anak ya. Membuat 7 pertanyaan menggunakan kata tanya yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa menggali informasinya menggunakan kata tanya tersebut. Ingat, harus ada jawabannya ya. Kalian buat pertanyaan sendiri, ada jawabannya sendiri. Nah, nanti kalian boleh menulis di Google Doc. Boleh juga kalian tulis di buku tulis latihan tematik. Lalu tentunya kalian harus lampirkan ke Classroom, ke bagian tugas IPS ya anak-anak ya. Nanti misalnya sudah berikan tempat untuk kalian melampirkan. Sekian anak-anak penjelasan Miss Wulan mengenai tokoh-tokoh pahlawan dan juga tokoh-tokoh raja kerajaan yang ada atau sempat ada di Indonesia yang telah berjasa bagi Indonesia demi kemerdekaan Indonesia ini anak-anak. Terima kasih anak-anak. Semangat belajar. Tuhan memberkati. Sampai ketemu nanti. Bye-bye.